Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan manuver strategis salah satu raksasa Italia, AC Milan, di bursa transfer Januari 2026. Betul, dan ini menarik banget loh. Menarik banget kan? Karena di depan kita ini udah ada beberapa laporan, terutama dari bola.net, liputan6.com, yang kasih gambaran detail soal langkah-langkah Rossoneri. Dan ada juga catatan dari pakar transfer Gianluca Di Marzio yang bikin gambarnya jadi lebih jelas. Nah itu dia, jadi misi kita kali ini tuh mau coba memahami apa sih arti dari semua ini, bukan cuma soal siapa yang datang dan pergi ya. Bukan. Ini lebih ke visi jangka panjang apa yang lagi dibangun AC Milan. Tepat, oke, mari kita bedah ini. Yang menarik di sini adalah gimana Milan itu nggak cuma fokus ke solusi jangka pendek gitu. Iya, Mereka itu ngamanin pilar masa depan, sekaligus di saat yang sama merombak lini serang. Ini gerakan yang penuh perhitungan, menunjukkan ambisi yang jelas banget. oke, kita mulai dari berita utamanya dulu kali ya, yang paling gede. Tentu saja soal Mike Maignan. Sang benteng. Akhirnya ya, setelah spekulasi panjang, laporan nyebutin kesepakatan perpanjangan kontrak udah di depan mata. Udah di depan mata banget. Kesepakatan verbalnya bahkan disebut sudah tercapai. Dan kontrak barunya ini gila berlaku sampai Juni 2031. 2031. Itu komitmen yang luar biasa. Ini bukan cuma nahan kiper berkualitas loh. Lebih dari itu ya. Jauh. Maignan itu figur sentral, fondasi pertahanan. Konsistensi dan kepemimpinannya di bawah Mister, itu nggak sih rasa aman yang, luar biasa buat seluruh tim. Dan kontribusinya juga disebut-sebut jadi faktor besar dalam hasil positif tim musim ini di bawah asuhan Massimiliano Allegri kan? Banget. Dia itu nyawa di lini belakang. Tapi prosesnya kan nggak semulus yang dibayangin ya. Sempat disebut negosiasinya itu membeku dan perpanjangannya diragukan. Nah, ini dia bagian dramanya. Benar, sempat ada periode di mana negosiasi itu mandek total. Itu kenapa ya? Apa yang jadi pemicunya sampai bisa cair lagi? Kuncinya, dan ini yang menarik, adalah hubungan yang membaik antara Maignan dan staf pelatih. Oh, jadi ada faktor personal juga. Betul, faktor manusia. Hubungan personal itu yang jadi kunci buat ngebuka lagi pembicaraan. Dan soal finansialnya juga ini bukan main-main kan? Ini sebuah pernyataan juga dari sisi finansial. Jelas, gajinya dilaporkan sekitar 5 juta euro neto per musim, ditambah bonus bisa sampai 2 juta euro. Wow, angka segitu kan menempatkan dia sejajar dengan pemain bergaji tertinggi di tim, Rafael Leao. Persis. Ini nunjukin betapa krusialnya peran Maignan dalam proyek Milan. Mereka, sama sekali nggak mau ambil risiko kehilangan dia. Dan tentu aja ada klub lain yang ngincar. Di sini ceritanya jadi makin menarik nih. Nah, ini dia bumbunya. Ada nama Bayern Munchen dan Juventus yang secara spesifik disebut. Dan ini bukan sekedar rumor loh. Laporan nyebutin perwakilan Bayern beberapa kali datang langsung ke San Siro. Beneran sampai datang. Iya. Sementara Juventus ini lebih gila lagi. Mereka bahkan ngelakuin negosiasi intensif dengan perwakilan Maignan antara November dan Desember. Gila, rival langsung di liga padahal. Itu dia. Makanya ini ancamannya nyata banget. Tapi Maignan sendiri kelihatannya tenang ya menghadapi semua ini. Ini nunjukin kecerdasan Maignan sebagai pemain. Dia nggak terburu-buru. Dia sengaja milih nunggu sampai Februari atau Maret buat bikin keputusan final. Kenapa gitu? Apa alasannya? Dia mau lihat dulu, mau paham proyek dan tawaran dari AC Milan itu secara lebih jelas. Kesabarannya kebayar kan? Iya juga ya. Keputusannya buat bertahan itu jadi mosi percaya yang kuat banget terhadap arah yang dituju klub. Oke, jadi dengan pertahanan yang aman, Milan langsung gerak cepat dong buat memperkuat lini serang. Ada dua nama yang jadi sorotan utama di sini. Betul, nggak pakai lama. Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Kesepakatan buat datengin dia dilaporkan udah tercapai. Dan ini menarik, karena sebelumnya di bulan Januari ini juga, Milan udah datengin Niklas Füllkrug. Jadi ada dua penyerang baru. Nah itu dia, dua penyerang baru sekaligus. Maksudnya dua penyerang baru ini kan secara logis berarti harus ada yang keluar. Untuk menyeimbangkan skuad dan finansial ya. Tepat. Disinilah nama Christopher Nkunku muncul. Oke. Jadi ini efek dominonya. Betul. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, AS Roma secara resmi udah minta informasi soal ketersediaan Nkunku. Dan beberapa klub lain juga mantau. Jadi ini langkah klasik buat merapikan skuad gitu ya? Iya. Melepas Nkunku itu nggak cuma ngebuka ruang,
tapi juga ngasih fleksibilitas finansial buat Milan buat langkah selanjutnya. Sangat efisien menurut saya. Sangat efisien. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat masa depan AC Milan? Apa pesan yang mau mereka sampaikan? Oke. Menurut saya pesannya ada beberapa lapis. Pertama, ini pesan yang kuat banget ke pasar transfer. Ke para rival ya? Betul. Di tengah persaingan ketat, Milan nunjukin komitmen buat mempertahankan pemain bintangnya dan serius banget membangun skuad yang kompetitif. Lalu yang kedua, apa dampak internalnya? Dampak internalnya, kehadiran McMahon sampai 2031 itu ngasih stabilitas jangka panjang di posisi vital. Ini nenangin ruang ganti dan ngasih kepercayaan diri ke pemain lain. Jadi nggak ada lagi gosip-gosip gitu ya di ruang ganti? Persis, semua bisa fokus ke permainan. Oke, yang ketiga. Ketiga, ini sinyal proyek yang jelas. Langkah-langkah ini, dari ngunci pilar, nambah daya gedor, sampai ngerampingin skuad, itu nunjukin Milan punya rencana yang jelas. Mereka nggak reaktif. Proaktif, ya? Proaktif. Mereka membangun fondasi yang kuat buat beberapa musim ke depan. Jadi jelas sekali ya bahwa aktivitas Milan di bursa transfer Januari ini bukan sekedar tambal sulam. Jauh dari itu. Perpanjangan kontrak Mike-Mike-Nyan itu sebuah pernyataan, fondasi dari proyek jangka panjang mereka. Di saat yang sama, mereka secara agresif merombak lini depan dengan mendatangkan Mateta. Dan membuka pintu keluar buat Nkunku. Semuanya saling terhubung. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan nih. Silakan. Dengan fondasi pertahanan yang sekarang udah kekunci rapat buat jangka panjang, dan lini serang yang terus disegarkan, Milan kan jelas lagi bertransformasi. Betul. Menjadi versi yang lebih kuat. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi apakah mereka bisa bersaing, Bukan lagi itu. tapi seberapa jauh strategi ini bakal membawa mereka terutama di panggung Eropa. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Apakah ini adalah kepingan-kepingan yang cukup buat membawa mereka kembali ke puncak kejayaan Liga Champions? Itu dia. Apakah ini cukup untuk kembali ke puncak? Itu yang akan kita saksikan bersama-sama.